Jadi orang yang akan dicabut nyawanya dalam keadaan dia punya wudhu, orang yang sedang nazak tapi punya wudhu, itu akan didatangi malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat Jibril agar mulutnya bisa kalimat syahadat, bisa berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Perhatikanlah kami semua dan seluruh keluarga kami, seluruh anak istri kami, seluruh anak cucu kami, orang-orang yang ngerti tentang ilmu agamamu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'adanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai pengajian kitab Safinatun Najah yang disarai menjadi Kasyifatus Saja, kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan niat mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan tawasul pula kepada seluruh hamba-hamba Allah wasyuhada wassolihin wal awliya wal anbiya jami' ali kullin wa sahabah wa qarabah wa ajma'in jami' matil arbaatil mujtahidin wal qurra' wal fasin wal ulama'il aminin jamil malaikatil muqarrabin jami' mu'allif hadal kitab an khusus Syekh Muhammad Nabi bin Umar al-Jawal Bantani, Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami, Imam Khalil Bangkalan, Syekh Sulaiman Kamunoki Mahli Kabutarin Kenurasan Badim Kebaridalan Wika Abdullah bin Ibrahim Del Jalib bin Fadil Kenurasan bin Muhammad Khalil Nawi Suraj Milati Watina Nawi Sa'adwa Nawi Hasanan Nawi Muhammad Al-Bagir Abdul Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Buria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gresik, Jamil ulama Ashabus Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad As-Suhaimi, Syekh Ahmad Al-Quluyubi, Usulim Mawfuri Mazwaj Mudarris Majma'in, Jami walidaina, sebutkan nama kedua orang tua dan bapaknya, anak istrinya. Jami abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan musyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min al amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sudah kita bahas, ini babnya bab arkanul iman, rukun-rukunnya iman. Di dalam kitab Safinatun Najah Sittatun ada 6. Yang pertama antuk minabila, beriman kepada Allah, sudah kita bahas. Yang kedua wa malaikatihi,
cara kita beriman dengan semua malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan iman kepada semua kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, yang keempat iman kepada semua rasulnya Allah, yang kelima iman wa bil yaumil akhir, dengan hari kiamat, yang keenam wabil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala, iman kepada semua takdir Allah, takdir baik dan takdir jelek. Yang kita bahas, yang belum kita bahas adalah iman kepada semua malaikatnya Allah. Malaikat yang jelas merupakan makhluk yang tidak kasat mata ya. Wasaniya antuk minabi malaikati. Cara kita mengimani gimana? Ini diajari oleh Yai Musanib, oleh Senawi Banten. Saya sanad keguruannya itu ada. Jadi yang ngarang kitab ini Senawi Banten. Senawi Banten ini punya murid Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, Madura. Syekh Khalil Bangkalan punya murid Kiai Nawawi bin Nur Hasan. Kiai Nawawi bin Nur Hasan dan Kiai Bahar punya murid Kiai Abdul Jalil bin Fadil dan Kiai Muhammad Khalil Nawawi. Yang kedua, beliau ngajari ilmu kepada Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil dan Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Saya berguru kepada beliau. Jadi sanad keilmuannya nyambung ke yang ngarang kitab. Jadi sampai harus yakin, insya Allah pemahaman ini bukan pemahaman saya, tapi pemahaman beliau, ilmunya beliau, ilmunya Allah yang dititipkan di dalam beliau. Jadi cara ngimani, kalau kita iman kepada malaikat, kita sendiri tidak pernah lihat ya, tapi sering dengar namanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ada Raqib Atid, Munkar Nakir, Ridwan Malik, tapi kita tidak pernah kenalan. Dan bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Cara ngimani gini, iman itu adalah sifatnya hati. Kata-kata iman kalau kita terjemah yaitu percaya. Yang punya percaya itu hati, bukan mulut. Jadi caranya bi antak kita. Kamu kalau mengimani malaikat harus yakin annahum ajsamun nuroniyatun. Malaikat adalah beberapa jisim, makhluk Allah yang berbentuk jisim, yang terbuat dari cahaya, yang diciptakan dari cahaya. Kalau kita diciptakan dari air sperma, kalau datuk kita Nabi Adam diciptakan dari tanah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau iblis, setan diciptakan dari api. Itu bedanya. Manusia dari tanah dan air, malaikat dari cahaya, kalau iblis, setan dari api. Malaikat itu ajsamun nuroniyatun, jisim yang tercipta dari cahaya, latifatun, yang lembut. Kata-kata lembut berarti jisimnya lebih halus, lebih lembut dari jisimnya setan. Meskipun sama-sama gaibnya, setan, jin itu tidak bisa melihat malaikat. Kalau iblis itu bisa lihat malaikat karena seperiode, seleting, kayak gitu. Berarti tidak semua makhluk gaib sesama gaibnya lihat, karena jisimnya beda. Kayak kita tidak pernah lihat malaikat. Ada sebagian ulama atau aulia, ambia yang hatinya bening, bisa diizini matanya lihat malaikat. Malaikat Jibril pun datang menemui Rasulullah membawa wahyu itu jelma dulu sebagai wujud manusia, baru kelihatan mata. Kalau wujud aslinya malaikat latifatun, lembut, tidak bisa dikasat mata. Laisu dzukuron wala inasan. Malaikat itu tidak punya kelamin pria wanita. Wala khunasa, dan malaikat tidak ada yang banci, tidak ada waria wanita pria, khunasa. Jadi tidak ada kelamin. Malaikat ini malaikat cowok, ini malaikat cewek, tidak ada kayak gitu. Beda dengan manusia dan jin, ada cewek, ada cowok. Kalau malaikat tidak ada istilah kelamin. Wala abalahum wala ummalahum. Malaikat tidak punya bapak ibu, jadi tidak terlahir dari bapak dan ibu. Sodikun, dan kamu harus percaya kalau malaikat itu selalu jujur. Fi akhbaru bihi anillah, dalam
berita-berita yang mereka beritakan yang datangnya dari Allah. Mereka tidak pernah bohong karena mulutnya tidak bisa dibohongkan oleh Allah. Nggak bisa. Malaikat selalu jujur dari semua kabar yang dia dapat dari Allah ketika disampaikan kepada para nabinya yang dikirimi wahyu. Layak kulun walaya syarabun. Malaikat tidak pernah makan dan minum, tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Walayatana kahun walayatawaladun. Malaikat tidak pernah kawin, nikah, tidak pernah. Dan tidak pernah melahirkan anak atau diperanakkan. Walayanamun, dan tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Walayuktabu a'maluhum. Amal perbuatan malaikat tidak ada yang dicatat. Beda kalau manusia, maksiat dicatat, ibadah dicatat. Jin juga gitu. Jin yang ibadah dicatat, maksiat dicatat. Tapi kalau malaikat berbuat apa saja tidak pernah dicatat. Karena apa? Li'annahum al-kuttab, karena mereka lah yang ditugaskan mencatat amalnya jin dan manusia. Masa yang nyatet juga dicatat ya? Nah, mungkin logikanya gitu. Yang ditugaskan oleh nyatat amalnya makhluk itu adalah malaikat. Wala yuhasabun. Malaikat juga tidak dilanjrat, tidak dihisab, tidak dihitung amalnya oleh Allah. Li'annahum al-husab, karena malaikat yang menghisab, yang menghitung amalnya makhluk. Ini amal baiknya berapa persen, amal jeleknya berapa persen, itu tugas menghisab itu malaikat. Wala tuzanu a'maluhum li'annahum la sayyi'ati lahum. Malaikat itu tidak ditimbang amal perbuatannya. Kalau manusia sama jin amalnya besok ditimbang. Lebih berat yang mana, yang baik dengan yang buruk, itu ditimbang. Kalau malaikat tidak ditimbang. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berdosa kepada Allah, tidak pernah maksiat. Ngapain ditimbangnya? Malaikat tidak diberi nafsu. Malaikat itu tidak diberi nafsu syahwat, tapi diberi akal oleh Allah. Kalau binatang sebaliknya, diberi nafsu syahwat tapi tidak dikasih akal. Kalau malaikat dikasih akal, bisa mikir mana yang benar, mana yang salah, tapi tidak dikasih nafsu syahwat. Jadi tidak pernah syahwat kepada perempuan, tidak pernah syahwat kepada makanan, tidak pernah syahwat kepada tidur. Tuh. Kalau binatang diberi nafsu syahwat, ya seneng makan. Kalau hubungan aja ya tidak pernah malu, teriak-teriak di luar kayak kucing itu kan tidak pernah malu dilihat orang, karena tidak punya akal. Binatang itu tidak dikasih akal, tapi hanya dikasih nafsu syahwat. Kalau manusia sama jin dikasih dua-duanya, di samping dikasih akal juga dikasih nafsu. Oleh karena itu derajatnya manusia dan jin yang soleh akan mengungguli derajatnya malaikat. Ketika manusia dan jin itu bejat, ahli maksiat, maka kebejatannya lebih rendah daripada binatang. Derajatnya manusia dan jin yang soleh, derajatnya mengungguli malaikat. Derajatnya manusia jin yang toleh, yang fasik, yang ahli maksiat, lebih bejat, lebih rendah daripada derajatnya binatang. Kayak gitu. Ana rintangannya dua, dikasih akal dan nafsu. Wa yusyaruna ma'al jinni wal insi yasfa'una fi usati bani Adam. Malaikat itu besok oleh Allah dikumpulkan dengan bangsa jin dan manusia kalau di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun mereka ya biasa kumpul dengan manusia dan jin. Tapi gaib tidak bisa kelihatan mata. Yasfa'una fi usati bani Adam. Besok malaikat itu ada yang diizini mensyafaati atau menolong manusia yang ahli maksiat. Ya, ahli maksiat itu bisa disyafaati oleh malaikat, dimintakan istighfar, dimintakan ampunan kepada Allah, namanya syafaat. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah wa yadkhulunal jannah wa yatawalun ni'mata fiha bimasya Allah. Semua malaikat besok ketika di surga bisa dilihat oleh orang yang beriman. Semua orang yang beriman masuk surga bisa lihat malaikat, dan malaikat bisa masuk surga dan bisa merasakan kenikmatan surga sesuai kehendaknya Allah. Bukan hanya kita yang merasakan kenikmatan surga, malaikat pun bisa. Jadi kita di dunia tidak lihat malaikat, tapi besok di surga, di akhirat kelihatan malaikat. Ada sebagian manusia yang diizini lihat malaikat, ada.
Kayak orang yang nazak sekarat mau mati, diizini lihat malaikat Israel pencabut nyawa, satunya setan pengganggu, dikasih rintangan, dikasih yang malaikat nyuruh baca kalimat syahadat, yang setannya melarang, kayak gitu, menang-menangan. Makanya hati kita itu menjadi tempat bersemayam. Kalau kita selamat ya tidak ditempati setan, hanya ditempati malaikat. Hati kita itu ada kegelapan, ada cahaya, ya kita berusaha memperbanyak cahayanya. Ketika kita banyak kegelapannya, banyak maksiatnya, berarti setannya yang menang. Ketika kita ahli ibadah, berarti malaikatnya yang menang. Karena malaikat tercipta dari cahaya, jadi ketika dijelmakan masuk ke dalam hati berbentuk cahaya. Bal rona ala qulubi makanu yaksibun, di Al-Qur'an akan menutupi, telah menutupi hatinya manusia, bikin karat, bikin hitam. Itu dosa-dosa yang sedang mereka perbuat. Maksiat-maksiat itu akan mengotori hatinya. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Kadang hati senang ibadah, kadang hati malas ibadah, kadang hati senang maksiat, kadang hati malas maksiat, kan bolak-balik ya. Tetapkan hatiku dalam agamamu. Makanya saya sering doa kalau ziarah itu selalu doa gini. Tapi bahasa Arab kadang saya terjemah, Allahumma ja'alna quluban mutmainnatan khasyi'atan mutawadhi'atan wariqatan wa khusyu'an wa tadarruan ilaik wa imanan bi qudratik. Ini saya diajari doa ini sama guru saya yang sanadnya nyambung ke Syekh Abu Hasan Al-Yasadili. Ya Allah, jadikan hatiku hati yang tenang, hati yang senang ibadah, hati yang malas maksiat, hati yang khusyuk, hati yang tawadu, hati yang beriman, percaya kepada kekuasaanmu. Waj'alna quluban mustaqirratan malaikatuk, jadikanlah hatiku menjadi tempat tinggalnya malaikatmu. Kan sering saya doa gitu. Waj'al qulubana quluban mustaqirratan malaikatuk, jadikanlah hatiku menjadi tempat tinggalnya malaikatmu. Jangan kau jadikan hatiku tempat bersemayamnya setan-setanmu. Wali jami karamati awliyaik bila syak walaham, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jadikan hati kami sangat percaya kepada semua karamah yang telah kau berikan kepada para kekasihmu. Ini uhibbu ilaika, inna nuhibbu ilaika, sesungguhnya kami sangat cinta kepadamu. Wa inna nuhibbul mahbuba ilaika, sesungguhnya kami cinta kepada orang yang kau cintai ya Allah. Wa inna nuhibbu alaman yuhibbu ilaika, sesungguhnya kami cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Itu doanya. Kata-kata cintai kan tempatnya di dalam hati, sama kayak percaya. Tinggal kita ngamini. Saya sering doa, saya terjemah itu karena pesannya guru saya Al-Maghfurlah Yai Hasani Nawawi. Yai Hasani itu sering pesan gini dulu. Kalau doa itu jangan bahasa Arab toh, sambil diterjemah pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, terserah bahasa daerahnya masing-masing. Karena bahasa daerah, bahasa itulah yang dimengerti, bahasa itulah yang mengkhusukkan hati. Orang kalau doa bahasa Arab meskipun dia ngerti ya, kadang ngelamun karena bukan bahasa sendiri. Tapi kalau doa bahasa Jawa itu banyak khusyuknya, apalagi pas doa gini. Waqdi dainal madinin, ya Allah jenengan bayaraken utang-utang kula. Biasanya amin ya temenan, amin. Tapi biasanya wafir dunubana, ampuni dosa-dosaku. Paling amin ya tenang-tenang amin ya. Tapi ini masalah kesempekan dunia. Nah, itu biasanya aminin temen. Waqdi dainal madinin, jangan bayarkan utang kula ya Allah. Amin, temenan amin. Berangkat dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya. Tapi kalau doa-doa urusan akhirat tenang-tenang kayak enggak merasa berdosa gitu. Kalau urusan dunia sangat mantap. Kalau yang jomblo-jomblo doa yang dekatkanlah jodohku. Amin. Bagi yang kebelet-kebelet. Hanya umumnya manusia kayak gitu memang.
Yang disumpeki, yang disusahi itu yang paling dimantepi aminnya. Amin itu artinya istajib doai, kabulkanlah doaku. Artinya amin ya. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang baca amin. Kalau umat sebelumnya tidak ada bahasa doa amin itu tidak ada. Itu keistimewaannya. Kita lanjut bahas malaikatnya. Qala Ahmad Suhaimi, Imam Ahmad As-Suhaimi menerangkan dari Imam Mujahid radhiyallahu an, ma yaqtadi annahum la yaquluna fiha wa la yashrabun wa la yankihun wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Sebagaimana dijelaskan bahwa malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Mereka pun mengalami hal itu sebagaimana di dunia. Kalau di akhirat ya malaikat ya nak nikah, ya nak makan ya. Yang nikah manusia di akhirat itu. Yang makan ya. Tidak dikasih nafsu buat apa? Kayak gitu. Jadi semua malaikat yang masuk surga ya tidak makan, tidak minum, tidak nikah, kata Imam Mujahid. Kama annahum kama kanu fitunya, sebagaimana ketika mereka di dunia. Malaikat yang ada di dunia mereka juga nak makan, nak minum, ya nak nikah, nak kawin. Yang nikah makan siapa? Ya manusia sama jin. Manusia nikah, manusia lapar makan, manusia haus minum. Di dunia, besok di akhirat ya mereka seperti itu, manusia itu. Kita yang masuk surga besok ya tetap makan, tetap minum, dan tetap nikah. Hanya saja ini, wa hadza yaqtadi annal hur wal wildan kadzalik. Ini perlu digarisbawahi. Demikian pula annal hur wal wildan kadzalik. Al hur ini bidadari, wal wildan ini bidadara. Kok seandainya ada terjemahannya bidadara, itu ketika di surga juga gitu. Sama, tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tapi mereka dinikahi. Bidadari. Tapi gini, kalau hur bidadari itu dinikahi pria. Kalau wildan bidadara atau pemuda tampan yang menjadi pelayan surga, itu bukan dinikahi wanita surga, bukan, tapi menjadi pelayan. Makanya di surat Al-Waqiah itu kita sering baca surat Al-Waqiah. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Orang yang masuk surga yatuf, dikelilingi oleh pelayan-pelayan surga. Wildanum mukhalladun, pemuda-pemuda tampan, mukhalladun yang diawetkan muda oleh Allah, diusiakan 33 tahun semua, yang menjadi pelayan-pelayan bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in, yang membawa minuman dan makanan-makanan surga, wa faqihatin mimma yashtahun, membawa buah-buahan surga. Nah, pengantar, kayak ibaratkan sampean kalau naik kereta, di situ pasti ada pelayan laki-laki, ada pelayan perempuan, diistilahkan pramugara, pramugari, kan? Pramugara sama pramugari surga itu namanya bidadara, bidadari, kayak gitu. Tetap di surga itu ada bidadara, di surga ada bidadari. Namun yang bidadari dinikahi, yang bidadara menjadi pelayan saja, bukan dinikahi. Ngerti ya? Kayak gitu. Wahurun ain, di surat Waqiah terusannya. Wahurun ain, di surga itu juga ada bidadari yang lolak-lolok meripati, yang sorot matanya tajam dari saking cantiknya. Kamsalil lu'lu'il maknun, bidadari dari saking cantiknya diibaratkan seperti mutiara-mutiara yang terpendam di dalam batu karang. Indah, memukau, mengkilau. Dari saking hitamnya bola matanya, putihnya bola matanya. Matanya lentik, ngerti lentik? Mayat ya. Hidungnya mancung, bibirnya merah sendiri ya. Kayak gitu. Ada lagi ayatnya di surat Ad-Dahr atau di surat Al-Insan. Ada ayat gini.
yang diperumpamakan kayak intan permata oleh Allah itu ada dua, ada hur, ada bidadari, ada wildan, bidadara, pemuda tampan. Kita wajib beriman di surga itu ada hur, ada bidadari, dan ada wildan, ada pria tampan. Kayak gitu, wajib beriman. Wildan dan hur itu berumpamakan kayak lu'lu'il maknun. Kalau di surat Ad-Dahr, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, penghuni surga akan dikelilingi pemuda-pemuda tampan yang diawetkan muda, diusiakan 30-33 semua oleh Allah. Kernap-kernip. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Kok seandainya kalian semua yang masuk surga, mereka semua yang masuk surga melihat wildan, pemuda-pemuda tampan itu, mereka akan mengira bahwasanya wildan itu sama seperti mutiara-mutiara yang disebar luaskan dari saking banyaknya, dan dari saking gantengnya, dan dari saking bagusnya pakaian yang mereka pakai. Kayak gitu. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Kalau di surat Waqiah yang diperumpamakan kayak lu'lu', wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Kalau bidadari diperumpamakan kayak mutiara yang terpendam, kalau wildan diperumpamakan kayak lu'lu'am mansura, mutiara yang disebar luaskan. Nanti pelayan-pelayan surga itu ganteng-ganteng semua, tidak ada yang jelek. Semuanya dapat hur, semuanya dapat wildan. Hanya saja yang hur, yang bidadari itu dinikahi pria-pria surga kita ini. Terus wildan dan hur itu apakah manusia? Bukan. Bidadara dan bidadari itu diciptakan di surga oleh Allah, bukan di dunia. Ngerti ya? Jadi bukan manusia, dan juga bukan jin, dan juga bukan malaikat. Jelas ya? Kenapa wanita yang masuk surga itu tidak mendapatkan bidadara atau bidadari? Maksudnya tidak nikah, tidak dinikahkan dengan bidadara, gitu. Tapi mereka dinikahkan dengan suaminya sendiri oleh Allah. Kalau di surga kumpul sama suaminya. Karena apa? Karena memang awal mula penciptaannya beda. Kalau laki-laki itu nafsu syahwat, secantik apapun istrinya tetap seneng lihat perempuan cantik yang lain. Kayak gitu. Zuyyina linnas hubbus syahawat minin nisa wal qanatiril muqantarah wal fiddati wal dhahab wal khailil musawwama al ayah. Menjadikan perhiasan dunia oleh Allah adalah wanita, menjadi perhiasan dunia untuk laki-laki. Tapi wanita itu beda. Yang mereka sukai adalah perhiasan yang mereka pakai, bukan lihat laki-laki. Kalau laki-laki kan senangnya lihat perempuan, kalau perempuan senangnya lihat pakaian yang bagus, perhiasan yang bagus. Jadi penciptaannya beda. Hobinya kalau perempuan itu shopping, belanja, seneng emas-emasan, seneng gamis yang bagus, jilbab yang bagus, yang mewah-mewah gitu. Kalau laki-laki bukan pakaian yang jadi andalan, senangnya itu perempuan, nafsunya lebih terarah ke perempuan. Kalau perempuan, wanita, nafsunya lebih terarah ke perhiasan, ke pakaian itu. Makanya, tapi tetap semua penghuni surga itu akan dikelilingi oleh wildan mukhalladun, pemuda-pemuda tampan, dan dikelilingi oleh hurun ain, bidadari-bidadari, wanita-wanita cantik. Tapi perlu dicatat, wildan dan hur bukan manusia, bukan jin, dan juga bukan malaikat, tapi makhluk Allah yang Allah ciptakan di surga. Bidadari itu cantik. Jadi di surga itu ada pelayan cantik, ada pelayan tampan, ada. Tapi bukan manusia, bukan jin, dan juga bukan malaikat. Itu banyak orang yang salah paham, dikira di surga tidak ada bidadara. Karena apa kok gitu? Karena bahasa kita bidadara itu tidak masuk kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa kita cuma bidadari, kan ya? Kok seandainya dibahasakan ya, wildan itu pramugara lah,
Ibaratkan kita naik pesawat, ada pramugara, ada pramugari. Yang pramugara itu bukan menikahi wanita surga, bukan, tapi melayani, jadi pelayan makanannya, mungkin tukang pijetnya atau apa. Tapi kalau yang hur bidadari itu nanti dinikahi. Makanya dalam sebagian doanya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu, wa natazawwaju bidiqqati hurul ain wa nastakhdimu bilatafati wildanu mukhalladun. Ya Allah, dengan barokah keindahan asma-Mu, takdirkanlah aku menikahi bidadari cantik. Dengan barokah nikmat besar-Mu, takdirkanlah aku bisa dilayani oleh pemuda-pemuda tampan surga. Ya itu. Tidak ada bahasa bidadara, sehingga banyak orang mengira di surga tidak ada bidadara, padahal ada. Karena apa mereka bilang tidak ada? Satu, karena bahasa kita tidak ada. Yang nomor dua, tidak ada istilah wildan itu dinikahi. Tapi wildan itu melayani kita, membawa bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Minuman-minuman khamar arak. Jadi yang dibawa oleh wildan itu minuman-minuman khamar, bir-bir yang surga. Makanya bir di dunia diharamkan, kenapa? Karena minuman ini minuman surga, tidak boleh dinikmati di dunia. Itu alasannya. Paham ya? Tapi orang yang minum bir surga, mereka tidak ada yang mabuk. Biakwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'al ladina an'amta 'alaihim wa fakiyatin mimma yashtahun. Jadi bir itu minuman surga. Kenapa laki-laki kok pakai emas haram? Karena itu menjadi perhiasan surga. Kenapa laki-laki kok haram pakai sutra? Karena itu jadi perhiasan dia di surga. Jadi tidak boleh dinikmati di dunia. Paham ya? Jadi semua keharaman, semua larangan yang Allah maksudkan di dunia, yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah perintahkan agar dijauhi, itu ada hikmahnya, karena itu menjadi kenikmatan kita di surga besok. Aslinya gitu. Kita lanjut bahas malaikat, belum selesai. Bahas hur dan wildan sudah selesai. Wa yamutu bin nafkhatil ula. Balik malaikat naik. Semua malaikat Allah itu akan mati. Terus matinya kapan malaikat itu? Malaikat itu semuanya akan mati. Matinya yaitu bin nafkhatil ula. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama kali. Mati semua malaikat. Illa hamalatal arsy wa ru'asya'il arba'ih. Ketika malaikat Israfil meniup trompetnya, yang pertama itu kan gitu ibaratnya. Langsung semua malaikat itu juga ikut mati bersama manusia dan bangsa jin. Mati semua kecuali dua. Hamalatil arsh, malaikat yang ditugaskan nyunggi aras oleh Allah, dan malaikat pimpinan malaikat ru'asail arba'in, pimpinan malaikat yang 4. Siapa pimpinan malaikat? Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Jadi Israfilnya kan suruh niup, kalau dia ikut mati gimana? Makanya matinya belakangan. Jadi semua malaikat itu ditakdir mati oleh Allah ketika malaikat Israfil niup trompetnya, kecuali 2 golongan malaikat. Golongan pertama adalah hamalatal arsy, golongan malaikat yang nyunggi aras di atas langit 7. Ini kalau tidak ada yang nyunggi mati ya langsung jebol. Jadi disunggi dulu 3 hari kiamat itu. Terus malaikat 4 malaikat yang menjadi kepalanya malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israel pencabut nyawa, dan Israfil peniup sangkakala itu. Ingatnya ya. Fa innahum yamutuna ba'daha. Kalau yang 2 golongan malaikat ini, hamalatur arsy sama ru'asail arba'ah ini, akan mati sesudah nafkhatul ula, sesudah ditiupnya sangkakala pertama. 2 kali nanti ditiupnya. Sangkakala pertama itu menghancurkan seluruh makhluk yang hidup di dunia. Gunung diterbangkan, lalu dijatuhkan lagi rata bumi. Nanti sangkakala yang kedua itu baru manusia yang ada di dalam perut bumi itu akan dimuntahkan ke atas semua.
Itu sangkakala yang kedua. Wa amma qablaha, adapun sebelum ditiupnya sangkakala yang pertama, fala yamutu ahadun minhum, tidak ada satupun malaikat yang mati. Jadi tidak ada ceritanya malaikat mati sekarang ini. Sebelum sangkakala Israfil itu ditiup. Kalau jin mati banyak, manusia mati banyak, hampir tiap hari ya. Yang nyabut siapa? Tetap malaikat Israel. Dan tidak pernah salah jadwal. Ya gitu. Fayajibul iman, oleh karena itu kita wajib beriman bi annahum balighuna fil kasrah ila haddin la ya'lamuhu illallahu taala alal ijmal. Kita wajib beriman bahwa hitungannya malaikat itu dari saking banyaknya tidak ketemu batas hitungannya, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Itu jumlahnya malaikat itu ribuan. Tidak ada satupun makhluk yang Allah izini mengetahui jumlahnya. Tapi yang wajib diketahui cuma 10. Tapi aslinya ribuan malaikat itu. Tapi yang ngepalai itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Maka setiap ziarah sering saya sebut kepalanya saja. Kalau semuanya sebut tidak baca-baca Yasin Fadilah kan. Itu pimpinannya saja yang kita sebut. Ada malaikat namanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Rokib, Atid. Dan malaikat Ruman, ada malaikat Ruman itu. Ada malaikat Hamalatil Arsh, nyunggi aras. Ada malaikat Hafadho, penjaga makhluk. Ada malaikat Kataba, pencatat takdir, amal. Itu banyak. Imam Ahmad Al-Quyubi mengatakan wa'lam anna Jibril afdhalul malaikati mutlaqan hatta min Israfil al-aso. Kalau malaikat yang paling utama adalah urutan pertama adalah Jibril, kemudian Israfil. Qala Jalaluddin Asyuyuti wa annahu yahduru mautaman yamutu ala wudu'in. Malaikat Jibril itu akan menghadiri. Malaikat Jibril disertai pasukan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril, malaikat pembawa rahmat, itu akan hadir menemui orang yang akan dicabut nyawanya. Jadi orang yang akan dicabut nyawanya dalam keadaan dia punya wudhu. Orang yang sedang nazak tapi punya wudhu, itu akan didatangi malaikat Jibril. Dibantu oleh malaikat Jibril agar mulutnya bisa kalimat syahadat, bisa berzikir. Di Jibril, Israfil, Mikail, malaikat pencabut nyawa Israel. Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini jumlahnya afdhalul malaikat itu malaikat penjunggi aras, malaikat yang menjaga aras, kemudian Jibril, Israfil, Mikail, malaikat pencabut nyawa, dan malaikat penjaga surga, dan malaikat penjaga neraka, kemudian malaikat yang dipasrai dengan manusia, suruh menjaga manusia, suruh ngatur manusia, dan malaikat yang dipasrai untuk mengatur alam. Waqala Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan aqrabul ibad ilallahi ta'ala, paling dekatnya hamba Allah dengan Allah, wa a'lamu, yang paling tinggi derajatnya, yang sering ketemu Allah itu darajatu Israfil, yaitu malaikat Israfil, kemudian malaikat-malaikat yang lain, baqiyatul malaika, kemudian al-anbiya, para nabi, wal ulama al-amilun, kemudian para ulama yang mengamalkan ilmunya, tsumma salatin al-adilun, kemudian raja-raja atau pemerintah yang adil, tsumma sholihun, kemudian soleh, orang yang beriman yang kelas biasa. Wa anta khabir, engkau harus waspada, yakin, la yalzamu minal qurbi at-tafdil, tidak seharusnya kita mengutamakan, memprioritaskan siapa yang paling dekat atau tidak dengan Allah. Tapi wal wajhu, jalan yang paling tepat adalah takdimu Jibril ala Israfil inda qaulul qulubi. Malaikat yang paling terhormat dan paling mulia adalah Jibril. Dari ribuan malaikat diketuai Jibril, Mikail, Israfil, Israel, tapi dari 4 ini yang paling utama adalah Jibril. Kemudian pembahasan kita ini bermanfaat, kita semua termasuk golongan orang yang disyafaati oleh malaikat, yang dibantu istighfarnya
oleh malaikat Allah. Alatinian ala kulliyatin sallallahu alaihi wasallam salallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi atmani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.